Gubernur kita dari Jabar, KDM Komeng dan Mulyadi, itu sudah memerintahkan untuk jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, sampai jaga malam kita untuk menjaga hutan ini. Bagaimana caranya? Lu bayangin, tiba-tiba lagi serius rapat seseorang, bawain narasi samblik, nyeletuk buat suasana rapat, nggak tegang. Tetapi pesan tetap tersampaikan. Dia bilang, saya mewakili KDM yang artinya Komeng dan Mulyadi disuruh jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, bahkan jaga malam demi hutan Jawa Barat. Intennya jelas, komitmen konservasi, tapi tiba-tiba muncul komentar-komentar sinis. Komeng cuman bisa ngelawak, jangan singgeng-singgeng KDM Bapak Aing kalau gak ada prestasi. Atau pelawak bisa jadi pejabat. Jadinya ya seperti ini. Siapa yang rugi kalau rakyat diwakili pelawak? Padahal objektifnya bagus. Dia melakukan kerjasama nyata. Bukan sekadar omong kosong. Tapi publik tanggapi dengan skeptis. Bahkan cenderung menjatuhkan argumen hanya karena pembawa atau pelakunya dianggap pelawak. Bukan yang serius. Bukan akademisi. Bukan birokrat yang konvensional. Loh, kenapa ya? Padahal jelas-jelas tindakan atau tata caranya terlihat koheren dengan perkataannya. Beberapa mekanisme psikologis yang mungkin berjalan, efek halo dan stigma profesi. Manusia cenderung membuat generalisasi berdasarkan kategori pelawak sama dengan hiburan, bukan urusan serius. Jadi ketika Komeng berbicara soal konservasi, orang langsung skeptis karena peran dia sebagai pelawak melekat dengan tidak serius. Padahal profesi dia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah. Stigma profesi ini memberikan efek negatif terhadap persepsi apapun yang disampaikan orang tersebut tanpa mendalami substansi pesan. Kognisi cepat dan heuristik shortcut berpikir di media sosial. Orang sering tidak punya cukup waktu atau sabar untuk mengecek kebenaran detail. Mereka menggunakan heuristik misalnya. Jika orang itu pelawak, pasti dia nggak paham politik atau lingkungan. Kalau belum punya prestasi besar, omongan tentang tugas besar dianggap omong kosong. Ini adalah heuristik afektif atau heuristik asosiasi yang disebut dalam psikologi sosial, pertahanan identitas dan konfirmasi bias. Jika pendengar atau seseorang merasa posisinya terancam, misalnya jika mereka mendukung oposisi, atau jika mereka punya pandangan bahwa wakil rakyat harus profesional dan akademis, maka kritik dari sosok yang tidak konvensional mudah dipandang sebagai ancaman. Mereka mencari bukti bahwa pernyataan tersebut tidak valid dan memperkuat kepercayaan awal mereka. Konfirmasi bias teori, atribusi. Ada kecenderungan fundamental attribution error. Orang lebih mudah atribusi ke kepribadian individu pelawak sama dengan tidak serius daripada melihat faktor situasional. Bahwa Komeng melakukan kerja nyata dengan Mulyadi atau melakukan usaha menjaga hutan karena peran publiknya sebagai pelawak sudah melekat. Usaha situasionalnya sering dikesampingkan. Experience sih, rasa kecewa publik. Karena banyak kasus politisi atau figur publik yang janji besar, tapi tak terrealisasi, publik menjadi hiperskeptis terhadap janji-janji. Sehingga, meskipun ada bukti kolaborasi nyata, reaksi otomatisnya adalah, lo taunya cuma omong doang, atau prestasi mana? Sebagai respons defensif, analisis sosiologis dari sisi masyarakat, dan struktur sosial, norma sosial dan harapan terhadap pejabat. Ada norma bahwa wakil rakyat, pejabat, harus punya latar belakang serius, pendidikan tinggi, pengalaman birokrasi, atau track record formal. Jika sosok yang menyandang posisi publik berasal dari dunia hiburan, norma ini dilanggar, sehingga masyarakat merespons dengan skeptisisme, atau bahkan kritik. Media sosial dan ruang publik, digital, komunikasi publik kini berada di ruang digital, di mana segala hal dipublikasikan, dikomentari, bahkan dipelesetkan. Dalam ruang ini, citra lebih mudah dibentuk dan di strukturnya tidak selalu adil. Komentar-komentar penghakiman cepat menyebar. Echo chamber terbentuk, di mana pendapat yang mendukung pandangan umum, pelawak, tidak kompeten, diperkuat, sementara bukti sebaliknya diabaikan. Kelas sosial dan kekuasaan simbolik. Ada hubungan erat antara siapa yang dianggap punya hak bicara dalam isu penting seperti lingkungan atau kebijakan publik dan kelas sosial status simbolik. Orang dengan status rendah secara simbolik, meskipun
punya pengaruh massa sering dianggap kurang kredibel dalam pembicaraan serius. Bourdieu membahas konsep habitus dan modal simbolik, di mana pelawak meski populer belum tentu memiliki modal simbolik yang diakui oleh elit atau publik umum. Dalam ranah politik atau kebijakan, budaya politik dan demokrasi persepsi di Indonesia dan di banyak tempat, demokrasi tidak hanya tentang hak memilih, juga tentang mengenai siapa yang dipilih dan bagaimana kredensialnya dilihat oleh masyarakat. Popularitas menjadi satu faktor kuat dalam pemilu atau representasi, tapi itu sering bersamaan dengan keraguan. Apakah populer berarti kompeten? Masyarakat kadang menggunakan ukuran prestasi formal sebagai tolok ukur kredibilitas walau, dalam banyak kasus kerja nyata, bisa tidak selalu tercermin secara formal. Mengutip dari literatur, buku Pierre Bourdieu dalam Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste menunjukkan bahwa modal simbolik, status, pendidikan, pengakuan formal sangat mempengaruhi siapa yang dianggap punya otoritas dalam diskursus publik. Dalam psikologi sosial, attribution theory oleh Fritz Heider kemudian diperluas oleh Cayley menjelaskan bagaimana orang membuat atribusi terhadap tingkah laku orang lain, apakah karena disposisi kepribadian atau karena situasi. Di sini, orang lebih cepat mengatribusi pelawak sebagai disposisi yang meremehkan semua omongan serius. Menurut teori heuristics and biases Kahneman dan Tversky, manusia menggunakan jalan pintas mental heuristik seperti representativeness heuristik. Mereka membandingkan apakah seseorang cocok dengan stereotip pemimpin atau pejabat yang ideal, dan jika tidak, maka dianggap kurang kredibel. Teori social identity theory Touchful dan Turner menjelaskan bahwa orang cenderung mendukung kelompok yang mereka anggap sebagai in-group dan menolak yang dianggap out-group. Jika pendukung atau masyarakat melihat Komeng sebagai bagian dari seleb atau hibur outsider politik, mereka bisa menganggapnya sebagai out-group dalam konteks politik atau kepedulian terhadap publik. Jadi, kenapa respons warganet bisa seperti itu, meski kontennya jelas? Karena peran dan identitas sosial Komeng sebagai pelawak membuat publik takut atau tidak terbiasa menerima pesan serius darinya. Karena bias kognitif dan stereotip profesi membentuk filter penerimaan, mempercayai orang tergantung jabatan atau status formal, bukan hanya konten. Karena budaya politik dan ekspektasi masyarakat terhadap wakil rakyat menganggap bahwa popularitas itu belum cukup. Prestasi formal dan kontinuitas tindakan jadi standar penilaian. Karena media sosial memperkuat respons emosional dan komentar-komentar yang lebih gampang. Viral lewat kritik sederhana daripada apresiasi yang kompleks. Kan, meninggalkan rumah ya kan? Terus kayak gini, mulung-mulung kayak gini hanya untuk makan kan? Kenapa nggak balik ke desa, nyangkul di sawah? Daripada hidup kayak gini terus, sambil nyangkul, sambil mengumpulin barang bekas, kan bisa jauh lebih baik daripada kayak gini. Bener kan? Akang teh kedua